Hari ini kita akan melewati jalur yang pernah viral karena kurir melewati jalur tersebut, yaitu nilai COD senilai Rp153. Simak baik-baik video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di channel YouTube Fikri Pakai Kika. Kali ini semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi yang baru stay tune di channel YouTube Fikri Pakai Kika, KI ucapkan terima kasih. Juga yang sudah like, share, komen, dan subscribe tentunya. Jalur ini adalah jalur yang akan KI lewati menuju sekolah. Jalur ini sangat familiar karena pernah menjadi viral. Bagi rekan-rekan yang beragama muslim, KI ingatkan video ini untuk di skip dulu. Silahkan untuk sholat apabila belum sholat. Bagi yang beragama lain apabila belum beribadah, silahkan untuk beribadah. Nanti stay tune lagi dan ditonton lagi. Oke, kita cekat-cekat belas-belas beras-beras. Langsung saja. Jalur yang pertama kita akan melihat di sini jalannya sangat padat, bosnya semuanya. Kendaraannya begitu banyak dan cuaca baru saja turun hujan. Kira-kira KII berangkat pukul 6.30. Ini melewati beberapa sungai ya. Di sini ada Sungai Serayu yang sangat besar. Informasi juga untuk kali ini KII membuat video bukan untuk membanding-bandingkan atau untuk menjelek-jelekan atau bermaksud negatif. Ini hanya sekedar sharing-sharing cerita KII saja, berbagi pengalaman. KII yakin dimanapun guru berada ataupun pengajar ataupun pembimbing pasti memiliki cerita yang berbeda-beda. Begitu juga dengan KII. KII hanya ingin sharing cerita dan pengalaman serta perjalanan yang KII lewati sampai dengan sekolah yang dituju. Istimewa sekali di sini, sangat ramai. Pukul 6.30 kurang lebih jalanan, baik anak sekolah, ibu-ibu yang ke pabrik ataupun yang mengantar ke sekolah. Di sini mungkin videonya kurang bagus karena ini ala kadarnya. Jadi silahkan komen-komen saja bagi yang ingin berbagi sharing cerita pengalaman mengajar ataupun perjalanan kemana saja. Ini adalah perjalanan yang KI videokan pertama kali sampai ke tujuan. Oke, kita mulai saja. Perjalanan KI kurang lebih 26 menit atau setengah jam dari rumah sampai ke tujuan, yaitu di Desa Karangnangka. Nah, sepanjang perjalanan ini memang kita akan disuguhkan dengan banyak sekali pemandangan yang menakjubkan. KI merasa senang dan terkesima dengan apa yang disajikan oleh alam yang kita miliki. Sedikit bercerita, ya, yang namanya guru adalah sebuah pilihan karena setiap profesi pasti memiliki resiko dan memiliki konsekuensi serta tanggung jawab. Apapun profesi kita, baik guru, polisi, tentara, buruh, pekerja pabrik, ataupun serabutan, semua apabila kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, hasilnya akan maksimal. Begitu juga kita menanamkan hal sedemikian kepada peserta didik kita supaya memiliki karakter. Karena ketika peserta didik kita tidak memiliki karakter, apalah daya ketika berkumpul ataupun bersosialisasi dengan lingkungan serta kurang dapat beradaptasi apabila tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam pekerjaan. Dalam cerita kali ini KII hanya ingin berbagi saja karena alasan KII menjadi guru merasa sangat bahagia dan bangga karena dengan jadi guru kita akan memiliki kesempatan dalam memberikan ilmu, mentransfer ilmu, menyampaikan ilmu yang nanti ilmu tersebut dapat menjadikan pahala jariah yang terus
tersambung dan mengalir sampai anak-anak tersebut dewasa. Yang kedua, kita akan melihat dan bangga ketika putra-putri kita, peserta didik yang kita didik dengan baik, dengan rasa penuh percaya diri, dengan tulus hati, mereka dapat berkembang baik skill, kemudian psikis, dan juga keterampilannya tersebut yang dapat membuat semangat dalam mengajar, membimbing putra-putri kita, sehingga anak tersebut pun ikut merasakan semangat yang kita miliki. Setiap apa yang dia kerjakan dengan apa yang kita berikan, maka tercatat juga kita dalam amal. Itu salah satu alasan kenapa KII memilih menjadi guru. Jadi di dalam kehidupan tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang paling sempurna. Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa memiliki progres dalam perubahan yang ke arah kebaikan. Tapi kalau kita hanya melihat orang itu sudah menjadi pejabat, sudah menjadi jenderal, sudah menjadi DPR, sudah menjadi guru, dokter, dan lain sebagainya, tanpa kita melihat perubahan ke arah yang lebih baik, itu pun menurut KII bukan sebuah hal yang baik. Hal yang baik senantiasa akan berubah dari hal yang kecil menuju hal yang sedang, kemudian menuju hal yang lebih tinggi lagi. Itu perubahan yang senantiasa ditekankan dan diberikan kepada peserta didik, karena peserta didik senantiasa kita ingatkan. Kadang kita hanya mengingatkan 1-2 kali saja, mereka sampai di rumah sudah lupa. Maka jangan bosan-bosan wahai guru, peserta didik kita, senantiasa kita ingatkan, karena dengan kita mengingatkan maka akan terngiang dalam memori pikiran yang ada di dalam alam bawah sadarnya. Wah, ternyata perjalanannya sudah lumayan panjang ini, sudah hampir seperempat perjalanan. Dan di sini mulai tanjakan, kemudian jalan berliku, kemudian sekelilingi kanan kiri pepohonan yang sangat lebat. Nanti kita akan sampai ke jalan yang viral yang pernah dilalui oleh kurir membawa permen tamarin 153 rupiah, 153 rupiah. By the way, on the way, ya buat saya semuanya yang menjadi guru, yang pernah menjadi pengajar, pembimbing, ataupun yang sejenisnya, apakah pernah merasakan rasa kangen, rasa ingin bertemu dengan anak-anak ketika kita sedang berhalangan tidak bertemu karena sakit, karena ada acara? Kalau ada, silahkan komentar. Rasanya itu pasti merindukan putra-putri kita ketika kita tidak berangkat ke sekolah. Yang tadinya anak istimewa, yang tadinya anak biasa-biasa saja, yang tadinya anak yang perlu perhatian, itu membuat kerinduan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Maka banyak yang bilang kalau misalnya guru, pengajar, ataupun pendidik biasanya mukanya awet muda. Karena ya KII rasakan memang karena kita berkumpul dengan anak-anak, berkumpul dengan peserta didik, maka aura kita akan semakin cerah, aura kita akan terbawa dengan situasi yang ada di lingkungan sekitar. KII yakin setiap guru pasti memiliki pengalaman pribadi masing-masing yang berbeda-beda. KII hanya menceritakan sedikit. KII yakin dari Sabang sampai Merauke memiliki cerita-cerita yang berbeda-beda. Ini karena perbedaan karakter, lingkungan, perbedaan infrastruktur, kemudian perbedaan wilayah yang ada, kemudian perbedaan peserta didik pula. Itu yang menyebabkan cerita-cerita guru itu sangat menarik. Bagi rekan-rekan semuanya, peserta didik ataupun guru ataupun pengajar, semualah warga sekolah, mari kita ciptakan lingkungan yang sangat menyenangkan dan yang bisa membuat kita betah di lingkungan sekolah. Karena sekolah adalah keluarga kedua setelah keluarga berkakak yang ada di rumah kita, ayah, ibu. Dan sekolah adalah keluarga kedua, ibu guru, bapak guru adalah orang tua kedua kita.
Jadi peserta didik, guru saling membutuhkan, saling memberi, saling menghormati, saling mengasihi. Apapun itu rasnya, apapun itu etnisnya, apapun itu agamanya, kita tidak boleh membedakan. Semua kita beri layanan, perasaan tulus, cinta, kasih, mengajar, sehingga peserta didik merasa nyaman dan tidak merasa dibanding-bandingkan. Rasa cinta kasih penuh tulus, kemudian tidak membandingkan, itu akan sampai kepada perasaan yang diterima oleh peserta didik, putra-putri kita yang ada di sekolah. Jadi ketika kita melakukannya dengan penuh ikhlas, penuh tulus kasih, maka akan diterima dengan tulus kasih, cinta kasih. Karena ketika di sekolah banyak sekali ya karakter peserta didik, ada yang memang dimanjakan di rumah, ada yang memang kurang perhatian, ada yang memang sudah mandiri, ada yang memang sudah bisa tanpa diajari, ya itu adalah bermacam-macam. Maka kita sebagai pendidik ya, sebagai pendidik, kemudian guru, kemudian pembimbing, jangan sampai kita menyamakan apa yang mereka terima. Jadi kita bisa menemani, kemudian mendekati dengan berbagai cara. Lah, bos saya semuanya, di sini sudah mulai dataran yang tadinya rendah ke dataran yang tinggi. Jalan di sini sudah mulai naik terus, nanti kita akan menemui hutan. Nah, di sini adalah belokan berkelok-kelok yang memasuki area hutan milik perhutani. Di sini sudah ada hutan pinus, kemudian hutan damar, pohon damar juga ada. Nanti kita akan sampai ke belokan yang dimana kurir tersebut berhenti dan menceritakan bahwasanya ada paket COD permen 1 senilai Rp153. Ya, beginilah situasi ataupun keadaan jalan yang KAI lalui. Memang terkadang di jalan ada hambatan. Contohnya ini ada truk berhenti panjang, tronton jenisnya mungkin ya, membawa muatan dan sempat tergelincir. Kemudian berbeda arah juga waktu itu berpapasan dengan truk yang sama, sehingga jalan di sini tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, hanya bisa dilalui roda 2. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan terkadang ada saja halangannya. Itu jangan sampai menjadikan kita patah semangat, kemudian putus asa. Jadikan itu sebagai motivasi bahwasanya saya bisa sampai pada tugas dan kewajiban serta tanggung jawab pribadi. Oke, bos saya semuanya, di sini sangat indah pemandangannya, sejuk udaranya, dan ditemani dengan tetesan air hujan yang kecil, mungkin tidak tampak di kamera, tetapi bisa dirasakan. Lah, kemudian di belokan inilah mulai terdapat pohon-pohon yang batangnya sangat besar. Ini adalah pemandangan yang setiap hari guru-guru di sini lalui, dan termasuk KAI di sini banyak sekali yang melalui di sini. Karena jalur ini adalah jalur yang sangat ramai dan sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan. Pada belokan inilah, nah di sini terdapat rest atau tempat di mana kurir tersebut bercerita, dan ini kelanjutan dari jalan yang akan sampai mana ujungnya. Ternyata setiap hari KAI di sini melewatinya. Itu sedikit cerita apa yang sudah KAI alami sebagai guru ataupun pengalaman yang pernah kurir lewati di sini. Jadi kurir pun memiliki rasa tanggung jawab, rasa semangat dalam menyampaikan pesanan paket kepada pemesan tersebut tanpa rasa ragu, tanpa ada halangan apapun. Walaupun dalam keadaan seperti ini, ya, hutan di sini sangat indah, bisa dilihat, sangat indah. Ini adalah kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Mungkin di daerah-daerah lain, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, bahkan mungkin Sulawesi juga memiliki keindahan-keindahan yang tak kalah indah di alam ini. Apalagi Pulau Bali pun juga sangat indah.
Resiko yang bisa dialami ataupun bisa dijumpai adalah peristiwa-peristiwa alam. Di sini sangat sering terjadi longsoran, baik longsoran ringan, longsoran sedang, bahkan longsoran yang besar. Jadi kita sebagai pengendara ataupun kita sebagai orang umum di sini tetap selalu waspada dan selalu melihat kanan kiri kita, lingkungan kita, peka terhadap lingkungan, sehingga hal-hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa alam bisa dihindari atau bisa diminimalisir. Nah, ini adalah salah satu bekas daripada longsoran yang sangat luas, tetapi ini dijadikan jalan sampai ke bawah. Itu tadinya ada jembatan sampai putus, tetapi sekarang alhamdulillah bisa dilalui dan bisa digunakan oleh masyarakat umum. Karena tempat manapun pasti memiliki resiko ataupun memiliki kesempatan dalam bencana. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita dalam menghadapinya, itu semua adalah ilmu yang kita miliki. Sehingga jangan sampai kita merasa sudah pintar. Ilmu alam pun kita butuh. Bahkan ilmu alam, ilmu yang tidak bisa dibaca di buku itu sangat penting. Karena dari cuaca, dari iklim, kemudian dari angin kita bisa membaca ini mau hujan ataupun ini ada genangan air ataupun ini mau tanah bergerak longsor dan sebagainya. Maka hal-hal tersebut kita antisipasi dengan ilmu. Di sini orang tanpa berilmu itu bagaikan orang yang tidak bisa mengetahui arah ataupun mengetahui lingkungan sekitarnya. Jangan sampai peserta didik kita menjadi orang yang seperti itu. Kita tanamkan benar-benar dalam diri kita dan diri peserta didik hal-hal yang membuat karakter religius, kemudian ada integritas, gotong royong, kemudian ada mandiri, serta nasionalisme atau cinta tanah air terhadap negara dan bangsa kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai melupakan hal tersebut. Dengan kita menanamkan pada anak-anak peserta didik, maka kita pun akan menanamkan benih-benih kebaikan. Dan ketika mereka menularkan pada temannya, kepada keluarga, kepada saudara, itu pun akan berdampak kepada diri kita. Oke, baik semuanya. Terima kasih yang tetap stay tune di channel Fikri Pakai Kika. KI di sini memang sengaja bercerita tanpa habis walaupun ini sangat panjang. Ini adalah keadaan yang setiap hari KI lewati. KI kemudian ya tidak setiap hari, berarti hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu libur ataupun hari-hari tanggal merah pun ikut libur. Kadang kita tetap berangkat sampai sore, kadang kita libur tanggal merah ya libur, kadang tanggal merah ada tugas tambahan. Jadi setiap pekerjaan memiliki tanggung jawab dan resiko. Jadi jangan sampai kita mengeluh baik pada diri sendiri ataupun pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan hanya menitipkan apa yang kita terima dan kita yang mengolahnya. Untuk itu rasa syukur, rasa berterima kasih baik kepada Tuhan, kepada sesama manusia itu perlu kita ucapkan. Kadang kita lupa berterima kasih kepada orang yang telah memberikan, yang telah menolong, yang telah membantu. Padahal kata terima kasih sangat-sangatlah menyejukkan hati bagi orang yang telah menolong kita, bagi orang yang telah memberi kita, membantu kita. Kita tanamkan juga kepada putra-putri kita. Selain rasa terima kasih, juga permintaan maaf. Ketika kita salah, baik guru, baik pendidik, pengajar, ketika salah, kita contohkan meminta maaf. Jangan sampai kita merasa kita salah, kita ya bisa dibenarkan, kita bisa masalah, itu kurang bagus. Jadi ketika kita salah, ucapkan maaf, minta maaf kepada peserta didik kita. Ya di sini tempatnya kita ada emak-emak ini dan bapak-bapak, ya sangat hati-hati karena naik motornya juga kurang beraturan di sini. Ya KI jadi pelan, memang mau ke pinggir atau mau ke tengah ya biasa. Kalau di jalur desa ini memang seperti ini. Jadi bagi rekan-rekan, guru, pendidik, ataupun orang yang belum pernah ke desa, jangan kaget. Berbeda pengendara antara di kota dengan pengendara yang ada di desa.
Ini sangat mengasihkan, keunikannya tiada tara, tidak bisa ditandingi dengan harta, benda ataupun yang lainnya. Di sini sangat indah, sangat nyaman, baik orangnya ataupun baik pemandangannya, kemudian baik juga karakternya. Tinggal bagaimana kita menerima atau tidak, kita mau menolak atau kita mau melawan. Jadi setiap sesuatu akan berdampak pada diri kita, baik para peserta didik ataupun baik para pengajar, pasti akan berdampak. Dan anak-anak yang akan terkesan, akan merasakan senang, akan merasakan kasih sayang tadi, maka akan membalasnya dengan hal yang sama, menghormati. Kemudian ketika kita tidak berangkat ditanyakan kenapa tidak berangkat, itu adalah hal-hal yang tidak bisa ternilai harganya. Nah, ini kita sudah mulai di jalan yang sedang dibangun, dilebarkan memang kanan kirinya. Ini jalan di Aribaya. Aribaya ini sangat-sangat becek keadaannya, banyak lubang masih, tapi semoga setelah perbaikan ini jalannya akan semakin mudah diakses. Nah, nanti di sini sampai di Pasar Aribaya itu ada pertigaan. Banyak sekali alumnus dari SD, kemudian sudah masuk SMP berangkat, mereka bersama-sama, ada yang jalan kaki, ada yang diantar menggunakan sepeda motor, kendaraan, ada pula yang menaiki kendaraan. Jadi semua itu bisa beraneka macam, beraneka rupa karakternya. Nah, di sini masuk ke dalam desa Karangnangka. Di sini jalannya seperti apa kita lihat. Saya yakin banyak sekali ada desa yang sudah jalannya mulus, masih ada desa yang jalannya bergelombang, rusak, ataupun aspalnya pecah, ataupun bahkan sampai masih menggunakan tanah. Ya, kita selalu waspada dan berhati-hati. Kita juga harus tetap menjaga diri dan menjaga jiwa, jangan sampai kita celaka. Dan tentunya dengan banyak berdoa. Kalau kita memang mengamalkan Pancasila, sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa, ya kita mintalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini akan terlihat bukit-bukit sangat menawan. Jadi kalau di pagi hari masih tertutup kabut, kebetulan ini cuacanya habis hujan gerimis, kemudian di sini juga masih tertutup selimut kabut. Wah, indah sekali, istimewa sekali di sini ya. Kemudian lubangnya juga masih banyak. Ya, rekan-rekan yang belum pernah kesini silahkan kita coba melalui jalur ini. Ini ala-ala motovlog, tapi bukan berarti KAI menggunakan kamera yang bagus, ini kamera ala kadarnya. Jadi mohon maaf apabila kamera goyang-goyang ataupun buram blur ya di sini. Nah, ini sudah memasuki area rumah. Ini ada rumah salah satu penduduk, sudah mulai ada. Kemudian turun lagi ke bawah. Jadi tadi naik, turun, naik, belok-belok, turun lagi. Nah, ini keadaannya seperti ini. Senantiasa kita dimanapun berada diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan tentunya. Untuk apa orang hidup kalau tidak bahagia, ya kan? Harta dan tahta bisa dicari, tapi kebahagiaan kita ciptakan sendiri. Kalau kita tidak menciptakan kebahagiaan, kita mendengarkan orang lain, mendengarkan dari teman, dari tetangga, ataupun dari siapapun, maka kita akan terganggu dan kebahagiaan kita tidak akan bisa tercapai. Maka bagi siapapun di sini yang menyaksikan channel ini, silahkan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa share, jangan lupa like-nya. Dan bagi yang sudah, KAI terima kasih sekali, terima kasih karena mendukung channel ini. Dan KAI akan mengisi dengan kegiatan sehari-hari mungkin ya, supaya channel ini tetap berkembang, tetap berjalan. Dan ini hanya potongan-potongan yang KAI potong sebagian lah, tidak semuanya KAI tampilkan karena ada yang blur. Nah, ini ada yang memang tidak jelas, jadi yang kira-kira jelas KAI tampilkan dari awal perjalanan sampai menuju sekolah. Nantilah ini jalannya turun, rusak seperti ini. Jadi tapi mereka tetap semangat dalam belajar.
dalam mencari ilmu. Nah ini rumah-rumah penduduk ya, ada yang bahasa kini ya perengan tapi bisa dikendalikan, dan mereka pun waspada sewaktu-waktu terjadi pergerakan tanah tetap siap. Nah ini pertigaan di desa Keprigi. Masuk ke sini sudah memasuki perkebunan. Nah ini kebun salak. Di sini adalah potensi salak sangat bagus karena banyak sekali di sini potensi salak, dan pengepul salak serta petani buruh itu banyak sekali. Kemudian nanti setelah itu baru kita akan melihat jalan lagi, kemudian perlahan rumah penduduk pun berkurang di sini, ya kan. Nah di sini keadaannya seperti ini, tapi kita sebagai pengajar, sebagai guru ya kita tetap semangat. Mereka yang mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar tetap semangat, kita pun harus semangat. Karena ketika kita tidak memancarkan semangat, maka peserta didik pun akan terpengaruh dengan apa yang kita alami. Nah, di sini turun lagi, jalannya memang sangat istimewa. Peserta didiknya di sini juga sangat semangat. Nah, ini mulai titisan hujan, ini tetesan hujan sudah mulai datang lagi sampai pada di kebun salak inilah. Itu terlihat murid-murid sekolah SD sudah tampak, itu berarti tanda hilal. Tanda hilal sekolah sudah mulai tampak ya. Mereka menyapa sangat istimewa. Setiap yang datang guru pasti disapa, entah itu dengan salam, entah itu dengan senyum, entah itu dengan penghormatan, dan berbagai macam cara yang mereka lakukan itu adalah sudah tertanam dalam diri mereka. Nah di sana pun sudah terlihat itu perbukitan yang sangat indah. Nah di belokan ini nanti kita akan sampai pada tujuan kita, yaitu sekolah. Ya untuk informasi memang di sini seperti ini keadaannya, reviewnya baik keadaan lingkungan ataupun keadaan alam. Oke, KI sudah sampai di sekolah ini dengan selamat tanpa halangan suatu apapun, dan sampai dengan hujan ini pun menyambut kedatangan KI di sinilah. Ini kita belok di sini sudah sampai. Ini adalah sekolah KI di mana KI mengajar dan mengabdi. Nah, itu beberapa peserta didik sudah ada yang datang. Oke, terima kasih semuanya yang sudah stay tune di channel Fikri pakai Kika.